Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, aku punya pertanyaan singkat. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa dunia sepertinya tidak pernah benar-benar damai? Dari perang di Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina, hingga ketegangan di Laut China Selatan. Perang tampaknya seperti roda yang terus berputar. Tapi apakah perang ini benar-benar soal keamanan atau keadilan? Ataukah ada kepentingan besar di balik semua ini yang menjadikan perang sebagai bisnis yang sangat menguntungkan? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Klik juga tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan, kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, atau kamu cuma mau bilang, ini keren bro, swing, jangan ragu buat kasih super thanks. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke topik besar kita hari ini. Bagaimana perang menjadi bisnis besar yang membuat suatu negara menjadi kaya raya. Kita semua tahu bahwa perang itu membawa penderitaan, menghancurkan kehidupan, dan merenggut masa depan banyak orang. Tapi siapa sangka di balik tragedi itu, ada pihak-pihak yang justru mendapatkan keuntungan luar biasa besar. Lebih dari sekadar keuntungan, perang bahkan menjadi industri yang berputar tanpa henti. Mari kita bedah lapis demi lapis fenomena ini. Kalian mungkin pernah mendengar ungkapan, perang baik untuk bisnis. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud? Yuk kita bahas angka-angka dulu supaya lebih jelas. Menurut laporan SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, pengeluaran militer global pada tahun 2022 mencapai angka fantastis, yaitu 2,24 triliun dolar. Bayangkan angka ini, itu lebih besar daripada gabungan GDP banyak negara kecil di dunia. Dan dari jumlah tersebut, Amerika Serikat memegang porsi terbesar, yaitu sekitar 39%, dengan total pengeluaran mencapai 877 miliar dolar. Uang sebanyak itu digunakan untuk apa saja? Jawabannya, mulai dari pengembangan teknologi militer canggih, produksi senjata, penggajian personel militer, hingga operasional militer di seluruh dunia. Tapi tunggu, ini bukan hanya soal angka belanja. Di balik semua itu, ada ekosistem ekonomi yang berputar, melibatkan ribuan perusahaan, jutaan tenaga kerja, dan triliunan dolar keuntungan. Industri pertahanan bukan sekadar pengeluaran pemerintah, melainkan sumber penghasilan bagi korporasi-korporasi raksasa. Kita mulai dari nama-nama yang mungkin sudah tak asing lagi. Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman, dan General Dynamics. Kelima perusahaan ini saja menyumbang lebih dari 200 miliar dolar dalam pendapatan tahunan. Bagaimana mereka menghasilkan uang? Jawabannya sederhana. Dengan menjual senjata, kendaraan militer, pesawat tempur, kapal perang, hingga sistem pertahanan canggih kepada pemerintah, Amerika, dan negara-negara sekutunya. Misalnya Lockheed Martin, perusahaan pembuat pesawat tempur F-35 yang sering dianggap sebagai puncak teknologi militer saat ini. Satu unit pesawat ini bisa bernilai ratusan juta dolar. Tapi itu belum termasuk biaya pelatihan, pemeliharaan, dan upgrade teknologi selama puluhan tahun. Dengan kata lain, sekali beli, pelanggan akan terus bergantung pada layanan perusahaan ini. Lalu, bagaimana perang berdampak pada ekonomi domestik Amerika Serikat? Ini menarik. Industri pertahanan menciptakan lebih dari 2,1 juta lapangan kerja, mulai dari insinyur teknologi tinggi hingga pekerja di pabrik-pabrik amunisi. Artinya, ketika pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran militer, itu bukan hanya soal strategi geopolitik, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi domestik. Kalau tadi kita bicara tentang ekonomi, sekarang kita beralih ke sisi politik. Sahabat Satu Tingkat, kalian tahu enggak bahwa penjualan senjata seringkali digunakan sebagai alat diplomasi? Contohnya adalah hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Selama beberapa dekade, Arab Saudi menjadi salah satu pelanggan terbesar senjata Amerika. Negara ini membeli jet tempur, sistem pertahanan udara, dan berbagai perlengkapan militer lainnya dengan nilai kontrak miliaran dolar setiap tahunnya. Namun, penjualan senjata ini bukan sekadar transaksi bisnis.
Ini juga menciptakan hubungan saling ketergantungan. Dengan membeli senjata dari Amerika, Arab Saudi memastikan bahwa mereka akan mendapatkan dukungan politik dan militer dari Washington. Sebaliknya, Amerika juga mendapatkan akses ke minyak dan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Ini adalah hubungan simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak, meskipun seringkali membawa dampak buruk bagi negara-negara lain di kawasan tersebut. Contoh paling baru dari penggunaan perang sebagai alat politik adalah konflik Ukraina. Sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022, Amerika telah mengirimkan bantuan militer senilai lebih dari 113 miliar dolar kepada Ukraina. Tapi mari kita perjelas sesuatu. Bantuan ini bukan sepenuhnya gratis. Sebagian besar adalah bentuk pinjaman yang nantinya harus dibayar kembali oleh Ukraina. Dan lucunya, pinjaman itu wajib digunakan untuk membeli senjata dari perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Tentu saja perusahaan-perusahaan seperti Lockheed Martin dan Raytheon Technologies. Selain keuntungan finansial, dukungan Amerika kepada Ukraina juga bertujuan untuk memperkuat posisi geopolitik mereka di Eropa Timur. Dengan membantu Ukraina, Amerika mengirimkan pesan kuat kepada Rusia bahwa mereka tetap menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Kenapa perang sepertinya tidak pernah selesai? Jawabannya adalah karena perang menciptakan kebutuhan. Ketika satu konflik berakhir, industri pertahanan akan mencari konflik baru untuk memastikan bisnis mereka tetap berjalan. Coba kita lihat ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, konflik di Timur Tengah, atau perlombaan senjata di Asia Tenggara. Semua ini menciptakan permintaan senjata yang stabil. Bahkan ketika tidak ada perang besar, negara-negara tetap merasa perlu mempersenjatai diri sebagai bentuk pencegahan. Dan siapa yang menjadi pemasok utama senjata-senjata ini? Ya, Amerika Serikat. Tentu saja, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada dampak perang terhadap manusia. Dari Yaman hingga Ukraina, perang telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal, ratusan ribu nyawa melayang, dan generasi muda kehilangan masa depan. Tetapi ironisnya, penderitaan ini adalah bagian dari ekosistem yang membuat industri pertahanan terus berkembang. Ambil contoh Yaman, sebuah negara kecil di Timur Tengah yang telah hancur akibat perang saudara. Senjata-senjata yang digunakan di sana sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan sekutunya. Dan siapa yang paling menderita? Tentu saja rakyat sipil, terutama anak-anak yang harus menghadapi kelaparan, penyakit, dan kehilangan keluarga. Sahabat satu tingkat, perang memang tragedi besar bagi kemanusiaan, tetapi bagi sebagian orang itu adalah peluang bisnis. Ini adalah realitas yang sulit kita terima, tetapi penting untuk kita pahami. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah sistem ini? Ataukah kita hanya bisa menjadi penonton dari siklus yang terus berulang? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Bagaimana menurut kalian tentang topik ini? Apakah perang harus selalu dilihat sebagai kebutuhan geopolitik? Atau ada cara lain untuk menciptakan perdamaian tanpa merusak kehidupan jutaan orang? Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah kritis.